Monggo dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Habib untuk memimpin doanya, Mas. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah. Rabbi zidni ilma Amin. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, walaupun kita masih melalui pembelajaran secara daring, Bapak harap anak-anak semuanya memperhatikan ya, dan mohon untuk di rumah dipelajari sendiri apabila masih ada kurangnya dalam pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran pada malam hari ini kita mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang pertama Mas Habib Wahyu Alwi Lukman. Mas Habib hadir? Oh, Mas Habib mungkin terkendala sinyal ya. Tadi hadir Mas Habib. Oke. Ya, gua keluar sendiri, Pak. Oh iya. Oke. Mas Taufikur Rahman Purwanto. Hadir, Pak. Hadir. Mas Ilham Hendrawan. Hadir, Pak. Hadir ini, Pak. Pak. Ya. Oke. Halo, Pak. Ya. Kemudian Mas Ahmad Rizky. Hadir Pak, saya Pak. Hadir, oke. Mas Mbak Agnesa. Ada Pak. Hadir, alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, untuk kehadiran sudah Bapak absensi dan malam hari ini kita akan pelajari tentang apa? Sholat, Pak. Sholat. Layar monitor anak-anak sekalian. Apa hari ini jalannya? Sholat Isya. Jamak ding, Pak. Jamak, Pak. Ya, sholat jamak. Sholat jamak. Baik, kita langsung menginjak pada pembahasan materi. Oke, sebelum kita menginjak ke materi intinya, Bapak terlebih dahulu jelaskan dari tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi sholat jamak, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat jamak dengan baik dan benar. Dan yang kedua, setelah mempelajari materi sholat jamak, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan dalil terkait dengan sholat jamak dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah mempelajari materi sholat jamak, diharapkan peserta didik mampu mengetahui syarat untuk melakukan sholat jamak dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, setelah mempelajari materi sholat jamak, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan macam-macam sholat jamak dengan baik dan benar. Oke, kita langsung menjaga materi. Baik anak-anak, dalam Islam itu terdapat keringanan ya dalam menjalankan sholat bagi orang-orang yang sedang bepergian dan dalam perjalanan jauh atau biasa kita sebut sebagai musafir. Nah, hal tersebut dinamakan dengan sholat jamak, yakni meringkas dua waktu sholat dan dikerjakan menjadi satu. Misalnya, sholat zuhur dikerjakan bersamaan dengan sholat asar ataupun sebaliknya. Nah, secara istilah sendiri anak-anak, ini sholat jamak adalah sholat yang
dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu sholat wajib ke dalam 1 waktu. Nah, ini anak-anak merupakan salah satu bentuk rukhsah atau keringanan kepada hambanya dikarenakan adanya sebab tertentu yang menjadikan seseorang tidak dapat melaksanakan sholat sebagaimana mestinya yang telah diatur mengenai waktu pelaksanaannya. Selanjutnya, dalil yang melandasi sholat jamak sendiri, yakni dalil yang menjadi landasan dalam melaksanakan dan cara menjamak sholat jamak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Mu'adz. Nah, dalil tersebut berbunyi dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam perang Tabuk apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau mentakhirkan sholat zuhur hingga beliau kumpulkan dengan sholat asar. Ya, berarti ini apa? Jamak takhir. Beliau gabungkan keduanya, zuhur dan asar, di waktu asar. Dan apabila berangkat sesudah tergelincir matahari, beliau kerjakan sholat zuhur dan asar sekaligus. Kemudian beliau berjalan. Dan apabila beliau berangkat sebelum maghrib, beliau mentakhirkan maghrib hingga beliau melakukan sholat maghrib beserta isya. Dan apabila beliau berangkat sesudah waktu maghrib, beliau segerakan sholat isya dan beliau menggabungkan sholat isya bersama sholat maghrib. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hal ini juga senada anak-anak dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW juga pernah melakukan sholat jamak selain dalam ketakutan atau khauf maupun dalam perjalanan atau yang biasanya sering kita sebut dengan safar. Yahya bin Yahya bercerita kepada saya dan ada Malik hadis dari Abu Zubair dari bahwa Rasulullah SAW pernah menggabungkan antara sholat zuhur dan sholat asar ataupun maghrib dan isya dalam satu waktu dalam keadaan tanpa rasa takut maupun sedang dalam perjalanan. Nah, hadis ini sendiri diriwayatkan oleh Muslim. Nah, jadi seperti itulah ya hujah ataupun dalil yang dapat dijadikan pegangan tentang kebolehan untuk melakukan sholat jamak. Nah, hal tersebut sendiri membuktikan bahwa hukum Islam tidak kaku, tetapi luntur, fleksibel ya, juga bagian dari fleksibilitas hukum Islam yang tidak kejam dan tidak memberatkan bagi umatnya. Nah, selanjutnya namun ya, dalam pelaksanaannya itu tidak semua aktivitas berjalan, tidak semua aktivitas perjalanan mendapat keringanan sholat jamak. Nah, terdapat ketentuan-ketentuan khusus dalam perjalanan tersebut yang telah diatur mengenai kondisi-kondisi spesifik yang membolehkan umat Islam melakukan sholat jamak. Di antara syaratnya itu apa saja? Di antara syaratnya adalah yang pertama, perjalanan tersebut bukan bertujuan untuk hal yang maksiat. Kemudian yang selanjutnya, jarak minimal perjalanan harus mencapai farsoh. Atau menurut beberapa pendapat para ulama itu ada yang mengatakan 88 km, 80 km, 84 km atau 94,5 km. Dilakukannya harus saat masih berada dalam perjalanan. Nah, dilakukan setelah keluar dari batas suatu daerah dan sebagainya. Kemudian melakukan sholat jamak sendiri dikhususkan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau sedang bepergian jauh. Maaf, anak-anak. Suara saya masih terdengar anak-anak? Masih, Pak. Kalau Masih, Pak. Tempatnya Bapak terkendala. Oh iya, maaf ini tempat Bapak baru saja mati lampu ya. Mohon maaf kalau tidak on cam. Oke. Oh iya.
Ya. Ya, Siap, Pak. Pak. Baik, Ya, ya. selanjutnya. Ya. Off cam Oke. aja, Pak. Alhamdulillah. Ya. Oke, selanjutnya anak-anak. Lanjut, Pak. Nah, sholat jamak sendiri itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada jamak takdim dan jamak takhir. Jamak apa? Takdim dan Takhir. takhir, iya, betul. Yang pertama, jamak takdim itu apa toh? Jamak takdim adalah menggabungkan 2 sholat dan dikerjakan dalam waktu sholat pertama, yaitu zuhur asar dikerjakan dalam waktu zuhur dan maghrib isya dikerjakan pada waktu maghrib. Nah, sholat jamak takdim sendiri anak-anak harus dilakukan secara berurutan sebagaimana ketentuan sholat tidak boleh terbalik. Sholat jamak takdim dilakukan dengan meringkas atau mengerjakan 2 sholat fardu sekaligus pada waktu sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Begitupun sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Baik, selanjutnya anak-anak ada jamak. Apa itu jamak takhir? Jamak takhir adalah menggabungkan 2 sholat dan dikerjakan dalam waktu sholat kedua, yaitu zuhur asar dikerjakan dalam waktu isya. Oke, selanjutnya anak-anak, sebab-sebab dibolehkannya melakukan sholat jamak. Sebab-sebab melakukan diperbolehkannya sholat jamak itu apa saja? Yang pertama, yaitu dalam keadaan bepergian atau musafir. Nah, bepergian adalah melakukan perjalanan ke tempat lain yang hendak dituju karena ada suatu kepentingan. Nah, maka ini ada keringanan ya bagi seorang musafir. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Yang kedua yakni saat hujan. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat maghrib dengan sholat isya di suatu. Nah, di riwayat lain, yakni oleh Imam Malik yang berbunyi, dari Abdullah bin Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat zuhur dan sholat asyar dengan menjamaknya. Begitu pula halnya dengan sholat maghrib dan sholat isya dalam keadaan tidak takut dan tidak bepergian. Imam Malik berkata, saya berpendapat bahwa saat itu dalam keadaan hujan. Hadis riwayat Malik. Selanjutnya ada saat berada di Arafah dan Muzdalifah. Nah, para ulama sendiri sepakat tentang diperbolehkannya melakukan sholat jamak antara sholat zuhur dengan asar sebagai jamak takdim. Antara sholat maghrib dengan syarat melaksanakan sholat jamak. Syarat melaksanakan sholat jamak apa saja? Yang pertama tertib, yaitu mengerjakan sholat yang pertama, setelah selesai baru mengerjakan sholat yang kedua. Yang kedua, niat jamak. Yang ketiga, bersambung, yaitu berurutan dengan tidak dipisah antara 2 sholat yang dijamak dengan sholat yang panjang. Kemudian yang selanjutnya ada dalam keadaan sholat bagi musafir. Nah, anak sendiri sudah tahu tadi seperti yang dijelaskan awal-awal tadi. Yang kemudian berkeyakinan tetapnya waktu yang pertama. Yang terakhir adalah menganggap sahnya sholat pertama. Yakni yang dimaksud adalah jika seseorang menjamak sholat asar misalnya dengan sholat Jumat saat melaksanakan sholat Jumat tanpa adanya kebutuhan, juga ragu tentang siapa yang lebih dulu atau bebarengan dalam pelaksanaan sholat Jumat, maka tidak boleh melakukan sholat asar dengan takdim. Oke. Kemudian untuk
mengetes anak-anak. Yang pertama, Mbak Agnesa, mana Mbak Agnesa? Iya, Pak. Oke, yang pertama, sholat jamak yaitu meringkas dua waktu sholat dan dikerjakan menjadi satu. Misalnya, sholat subuh dikerjakan bersamaan dengan sholat isya. Benar atau salah, Mbak? Salah, Pak. Oke, bagus. Alasannya udah tahu ya, Mbak? Sudah, Pak. Oke, nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Baik, Pak. Oke, anak-anak. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, terdapat keringanan dalam menjalankan sholat bagi orang-orang yang sedang bepergian dan dalam perjalanan jauh. Hal tersebut dinamakan sholat jamak, yakni meringkas dua waktu sholat dan dikerjakan menjadi satu. Misalnya tadi sholat zuhur dikerjakan bersamaan dengan sholat asar atau sebaliknya. Sholat jamak merupakan salah satu bentuk rukhsah atau keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu yang menjadikan seseorang tidak dapat yang telah diatur mengenai waktu pelaksanaannya. Sholat jamak sendiri tadi dibedakan menjadi berapa macam anak-anak? Dua, Pak. Jamak takdir dan jamak takdim. Dua. Apa saja? Takdim dan yang satu apa? Mas Taufik? Takhir. Oke. Ya, betul. Jamak takdim sendiri tadi ya, menggabungkan dua sholat dan dikerjakan dalam waktu sholat pertama, yaitu misalnya zuhur asar dikerjakan dalam waktu zuhur dan maghrib isya dikerjakan pada waktu maghrib. Jamak takhir sendiri adalah menggabungkan dua sholat yang dikerjakan dalam waktu sholat kedua, yaitu zuhur asar dikerjakan dalam waktu asar, maghrib isya dikerjakan dalam waktu isya. Oke, baik anak-anak. Sampailah kita di penghujung. Sebelumnya ada yang ingin ditanya? Cukup, Pak. Tanya, Pak. Tanya, Pak. Tidak, Pak. Cukup. Oh, cukup ya? Tidak, Pak. Oke. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, nanti bisa via WA ya. WA. Iya. Ya, Pak. Baik, anak-anak sekalian. Alhamdulillah ya Allah. Oke, baik. Wah, Mas Ilham, semangat. Jangan lupa belajar, Mas Ilham ya. Oh iya, Pak. Semangat, Pak. Semangat pagi ya. Oke. Malam dan pagi ya. Apa ditutup, Pak? Alhamdulillah. Oke. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga ilmu pada malam hari ini yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi orang lain juga. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon untuk Mas Taufik memimpin doa penutup, Mas. Berdoa, mulai. Subhanakallahumma wa Tuhan kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi